Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Selama misa, ketika imam mengangkat hosti dan piala pada saat dikonsekrasi, apa yang Anda lakukan dengan mata Anda? Jika Anda menutup mata pada saat itu, dan kebanyakan orang melakukannya karena mengira itu tanda devosi yang mendalam, saya perlu mengatakan sesuatu yang mungkin belum pernah dikatakan kepada Anda sebelumnya. Tanpa Anda sadari, Anda sedang melewatkan momen paling suci dalam seluruh minggu Anda. Saya tidak mengatakan ini untuk menghakimi Anda. Saya mengatakan ini karena memahami alasannya akan mengubah segalanya. Padre Pio pernah mengatakan kepada umat yang datang kepadanya, jika manusia benar-benar memahami apa yang terjadi dalam misa kudus, gereja-gereja tidak akan mampu menampung orang banyak yang ingin hadir. Ia melihat misa bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai peristiwa surgawi yang nyata. Pada saat Anda selesai menonton video ini, cara Anda berpartisipasi dalam misa tidak akan pernah sama lagi. Ketika Anda memahaminya, iman berhenti menjadi sekadar kebiasaan dan mulai menjadi pengalaman yang hidup. Ada satu dimensi partisipasi liturgi yang hampir tidak pernah disentuh oleh pengajaran sekolah minggu tradisional. Dimensi itu adalah sikap tubuh. Kita banyak berbicara tentang apa yang harus diucapkan selama misa, doa-doa, syahadat, dan doa Bapa Kami. Kita juga sedikit berbicara tentang apa yang harus dilakukan, kapan duduk, kapan berlutut, dan kapan berdiri. Tetapi jarang sekali seseorang berhenti sejenak dan bertanya, bagaimana dengan mata kita? Apa yang Anda lakukan dengan mata Anda? Kemana mata Anda memandang? Kapan mata harus terbuka? Sekilas, ini tampak seperti pertanyaan sederhana. Tampaknya seperti detail kecil, seolah-olah ini hanya perfeksionisme liturgi. Pertanyaan tentang mata selama misa menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Pertanyaan ini menyentuh teologi tubuh yang diterapkan pada liturgi. Pertanyaan ini menyentuh gagasan Katolik yang sangat mendalam bahwa kita tidak hanya berdoa dengan jiwa kita. Kita berdoa dengan seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh, termasuk mata, ikut ambil bagian dalam ibadat. Banyak saksi mata yang menghadiri misa yang dipersembahkan oleh Padre Pio bersaksi bahwa ketika ia sampai pada bagian konsekrasi, ia sering berhenti sangat lama. Matanya terpaku pada hosti yang diangkat, seolah-olah ia sedang memandang seseorang yang benar-benar hadir di hadapannya. Beberapa umat bahkan melihat air mata mengalir dari matanya pada saat itu. Santo Yohanes Paulus. Kedua mendedikasikan bertahun-tahun kehidupan intelektual dan pastoralnya untuk mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai teologi tubuh. Ia membangun sebuah argumen yang oleh banyak orang disebut revolusioner, tetapi sebenarnya sangat kuno. Tubuh manusia bukanlah penghalang bagi roh. Tubuh bukanlah penjara bagi jiwa. Tubuh bukan sesuatu yang harus diabaikan atau dilampaui agar doa menjadi sejati. Tubuh adalah bahasa. Tubuh berbicara. Dan dalam liturgi, tubuh berbicara kepada Tuhan. Hal ini memiliki implikasi besar terhadap apa yang Anda lakukan dalam misa. Ketika Anda berlutut, itu bukan sekadar gestur budaya atau kebiasaan yang diwariskan dari kakek nenek Anda. Itu adalah tubuh yang mengenali kehadiran yang kudus. Itu adalah daging yang membungkuk di hadapan apa yang direnungkan oleh jiwa. Ketika Anda membuat tanda salib, itu bukan tahayul atau tradisi kosong. Itu adalah tubuh yang menorehkan pada dirinya sendiri misteri pusat iman Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus. Gerakan dan iman tidak dapat dipisahkan. Yang satu memperdalam yang lain. Dan mata. Mata mungkin adalah bagian tubuh yang paling syarat dengan makna rohani dalam seluruh tradisi Kristen. Coba pikirkan,
Berapa kali mata muncul dalam kitab suci dengan bobot teologis yang khusus. Mata adalah pelita tubuh, kata Yesus dalam khotbah di bukit. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh terang. Ini bukan perumpamaan yang samar. Ini adalah pernyataan tentang hubungan antara apa yang kita pandang dan apa yang kita menjadi. Apa yang diterima oleh mata membentuk jiwa. Apa yang direnungkan oleh jiwa mengubah tubuh. Ada sebuah sirkuit dan mata berada di pusatnya. Dalam kitab suci Ibrani, berkat tertinggi yang dapat diterima seorang Israel bukanlah kekayaan, kesehatan, atau umur panjang. Berkat tertinggi adalah melihat wajah Allah. Dalam Mazmur 42 ayat 3 tertulis, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah?" Rata pemazmur. Melihat wajah Allah adalah aspirasi tertinggi, janji akhir zaman, dan cakrawala dari segala harapan. Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Allah dan hanya diizinkan melihat bagian belakang ilahi karena tidak seorang pun dapat melihat Allah dan tetap hidup, larangan itu bukan sekadar teknis. Itu adalah tanda bahwa penglihatan akan Allah secara langsung, melihat Allah muka dengan muka, termasuk dalam akhir zaman. Itu termasuk dalam hidup kekal, dalam kepenuhan kerajaan Allah. Lalu terjadilah inkarnasi, dan segalanya berubah. Yang tak terlihat menjadi terlihat, yang tak tersentuh mengambil daging, yang tidak dapat ditatap oleh mata manusia kini berjalan di jalan-jalan Galilea. Ia duduk di meja bersama para pendosa. Ia menangis di makam Lazarus. Ia memandang Petrus setelah penyangkalan itu. Dan tatapan itu, menurut Injil Lukas, menghancurkan hati rasul itu dan membawanya kepada pertobatan. Tatapan Kristus aktif, tatapan itu mengubah, tatapan itu menyembuhkan, tatapan itu memanggil. Para murid melihat dia dengan mata mereka sendiri. Inilah dasar kesaksian para rasul. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami pandang dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tulis Santo Yohanes di awal surat pertamanya. 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Melihat adalah bagian yang mendasar dari iman apostolik. Itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah sesuatu yang sangat mendasar. Sekarang, bawalah pemahaman itu ke dalam misa. Misa bukanlah sekadar kenangan tentang sesuatu yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Misa bukanlah pementasan ulang, bukan drama, dan bukan sekadar pengingat puitis tentang peristiwa sejarah. Menurut iman Katolik, misa adalah partisipasi yang nyata, hadir, dan efektif dalam satu kurban Kristus di Kalvari. Katekismus Gereja Katolik nomor 1366-1367 sangat jelas mengenai hal ini. Ekaristi adalah kenangan kurban Kristus, tetapi kenangan dalam arti biblis dan liturgis, bukan sekadar ingatan mental, melainkan menghadirkan secara nyata peristiwa keselamatan itu. Kristus hadir secara sungguh, nyata, dan substansial. Karena itu benar, dan bagi mereka yang memiliki iman Katolik memang demikian, maka pertanyaan tentang mata selama misa berhenti menjadi detail liturgis. Pertanyaan itu menjadi persoalan teologis yang sangat penting. Karena apa yang Anda lakukan dengan mata Anda selama misa, pada tingkat tertentu adalah jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah Anda sungguh percaya bahwa Dia benar-benar hadir? Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang seharusnya dilakukan oleh mata Anda? Dan itulah tepatnya pertanyaan yang akan kita jawab dalam video ini. Jawaban itu berakar pada ajaran para kudus, tradisi liturgi gereja, dan struktur misa itu sendiri yang mengajarkan
bagaimana kita berpartisipasi dengan seluruh tubuh kita, termasuk mata kita. Mari kita langsung masuk ke momen yang sering tidak disadari banyak orang, yaitu konsekrasi. Selama konsekrasi, imam mengucapkan kata-kata yang diucapkan Yesus pada perjamuan terakhir. Inilah tubuhku, inilah piala darahku. Kemudian ia mengangkat hosti, ia mengangkat piala. Pada saat itu, menurut doktrin Katolik, terjadilah apa yang dalam teologi disebut transubstansiasi. Substansi roti dan anggur berubah secara sungguh dan sepenuhnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Apa yang tampak seperti roti, bukan lagi roti. Apa yang tampak seperti anggur, bukan lagi anggur. Yang tetap hanyalah rupa luarnya, penampilan, rasa, dan teksturnya. Tetapi substansinya berbeda. Itu adalah Dia. Lalu apa yang dilakukan kebanyakan orang pada saat itu? Mereka menutup mata. Saya mengerti dorongan itu. Rasanya alami. Rasanya penuh hormat. Rasanya seperti menutup mata adalah cara untuk berkonsentrasi, masuk ke dalam diri, dan berdoa dengan lebih mendalam. Ada bentuk kesalehan dalam hal itu, niat tulus yang tidak seharusnya diremehkan. Namun hal itu perlu dipahami. Dorongan untuk menutup mata pada saat konsekrasi, betapapun baik niatnya, sebenarnya bergerak berlawanan dengan apa yang diundang oleh gereja sendiri pada saat itu. Ada praktik liturgi yang sangat kuno, bahkan mendahului perumusan teologis yang tepat tentang transubstansiasi pada abad ke-13. Praktik itu adalah pengangkatan hosti dan piala. Imam mengangkat hosti dan piala supaya umat beriman dapat melihatnya, menatapnya. Pengangkatan itu diperkenalkan secara khusus untuk tujuan itu, supaya mata umat beriman dapat memandang tubuh Kristus dan darah Kristus serta merenungkannya. Dalam tradisi liturgi, pengangkatan hosti dan piala mengundang umat beriman untuk memandangnya dengan penuh iman. Hosti dan piala diangkat supaya umat beriman melihatnya. Sesudah mengucapkan kata-kata pada kisah institusi, imam mengangkat hosti suci, lalu meletakkannya kembali pada patena, kemudian berlutut menyembahnya. Demikian pula sesudahnya, imam mengangkat piala, lalu meletakkannya di atas korporale, kemudian berlutut menyembahnya. Ketika imam mengangkat hosti atau piala pada saat konsekrasi itu, sikap umat adalah memandangnya dengan hikmat. Dan ketika imam berlutut menyembahnya, umat menghormatinya dengan membungkuk hikmat. Sejauh ini masih ada praktik kebalikannya. Ketika imam mengangkat hosti atau piala, umat membungkuk hikmat, atau ada pula umat yang memejamkan mata. Ketika imam menurunkan hosti atau piala, umat menegakkan badannya. Memandang dan menyembah, tataplah hosti dan piala yang sudah dikonsekrasi sebagai tanda iman sambil mengucapkan dalam hati seperti ajaran Rasul Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Santo Thomas Aquinas, doktor gereja Katolik yang merumuskan teologi Ekaristi dengan ketepatan dan kedalaman terbesar dalam sejarah gereja, menulis tentang permenungan terhadap hosti dengan kejelasan yang masih mengesankan hingga hari ini. Bagi Thomas, tindakan melihat hosti dan piala yang telah dikonsekrasi itu sendiri merupakan bentuk komuni rohani. Tentu saja bukan setara dengan komuni sakramental, tetapi bukan pula tanpa nilai rohani yang nyata. Tatapan penuh iman kepada tubuh dan darah Kristus adalah tindakan iman yang diwujudkan dalam tubuh. Itu adalah tindakan penyembahan yang melibatkan tubuh dan jiwa secara bersamaan. Pada abad pertengahan, ada sebuah praktik yang disebut melihat Allah. Dalam bahasa Latin disebut videre Deum, tetapi dalam penggunaan populer pada masa itu, istilah itu secara harfiah merujuk pada momen melihat hosti yang diangkat selama misa. Orang-orang yang datang terlambat ke misa
akan berlari, agar setidaknya hadir pada saat konsekrasi, supaya mereka memiliki kesempatan melihat hosti yang diangkat. Ada kisah tentang umat beriman yang melakukan perjalanan jauh dari satu paroki ke paroki lain hanya untuk menghadiri beberapa misa dan mendapatkan beberapa kesempatan untuk merenungkan hosti yang diangkat. Bagi kepekaan modern, hal ini mungkin tampak berlebihan. Tetapi hal itu mengungkapkan sesuatu tentang bagaimana generasi-generasi itu memahami penglihatan liturgis sebagai partisipasi nyata dalam misteri. Ketika Anda menutup mata pada saat konsekrasi, Anda melewatkan momen itu. Anda melewatkan kesempatan untuk melakukan dengan mata Anda apa yang tubuh diciptakan untuk lakukan di hadapan Yang Kudus. Memandang, menyembah, dan menerima. Santo Fransiskus dari Assisi, seorang mistikus dengan intuisi luar biasa, menulis kata-kata dalam suratnya kepada semua umat beriman yang mencerminkan pemahaman ini. Ia mendorong umat beriman untuk menyembah Allah dengan seluruh keberadaan mereka, tubuh dan jiwa. Ia secara khusus berbicara tentang Ekaristi dengan penghormatan yang memperhitungkan keseluruhan pribadi manusia. Bagi Fransiskus yang mengalami stigmata, yaitu rasa sakit fisik sengsara Kristus yang tercetak pada tubuhnya sendiri, batas antara yang rohani dan yang jasmani jauh lebih tipis daripada yang diajarkan oleh dunia modern kepada kita. Tubuh bukanlah aksesori bagi doa. Tubuh adalah bagian yang tak terpisahkan dari doa itu sendiri. Namun kemudian muncul pertanyaan yang wajar. Bagaimana jika selama ini Anda telah melewati begitu banyak misa tanpa pernah benar-benar menyadari apa yang sedang terjadi di hadapan Anda? Bagaimana jika selama ini Anda hadir, tetapi tidak sungguh melihat? Bagaimana jika mata Anda terbuka secara fisik, tetapi hati Anda tetap tertutup? Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa bersalah, melainkan sebagai undangan. Undangan untuk melihat kembali, untuk belajar kembali, dan untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri yang selama ini mungkin telah Anda jalani tanpa kesadaran penuh. Undangan untuk membiarkan Tuhan membuka mata dan hati Anda. Undangan untuk tidak lagi menjalani misa secara otomatis. Karena kenyataannya, banyak orang yang setia menghadiri misa setiap minggu, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang. Mereka hadir, mereka mengikuti, mereka menjawab doa-doa, tetapi hati mereka tidak tersentuh secara mendalam. Bukan karena misa itu kurang, tetapi karena cara mereka hadir di dalamnya belum sepenuhnya terbuka. Mereka berada di sana, tetapi belum sungguh terlibat dengan seluruh diri mereka. Misa tidak pernah kehilangan kekuatannya, tetapi perhatian Anda seringkali terpecah. Fokus Anda mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang Anda bawa dari luar, dan justru disinilah hal-hal sederhana menjadi sangat penting. Sebuah pandangan yang sadar dapat mengembalikan Anda pada inti yang sebenarnya. Para kudus memahami hal ini dengan sangat mendalam dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting. Mereka tidak hanya hadir dalam misa, tetapi sungguh tenggelam di dalamnya. Mereka tidak hanya mengikuti liturgi, tetapi membiarkan diri mereka dibentuk olehnya. Mereka menyerahkan diri sepenuhnya pada misteri yang sedang berlangsung. Padre Pio adalah salah satu contoh paling nyata dari hal ini dalam kehidupan gereja. Banyak orang yang menghadiri misa yang dipimpinnya mengatakan bahwa waktu seolah berhenti ketika ia sampai pada konsekrasi. Ia tidak terburu-buru dan tidak memperlakukan momen itu sebagai bagian biasa dari rangkaian liturgi. Ia berhenti, memandang,
dan menyembah dengan seluruh keberadaannya. Dalam keheningan itu, umat yang hadir mulai merasakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa sedang terjadi. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang terbuka. Sesuatu yang melampaui apa yang tampak secara lahiriah. Sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sungguh hadir. Mengapa demikian? Karena ia sungguh percaya dengan seluruh keberadaannya. Imannya tidak hanya berada di dalam pikirannya, tetapi terlihat dalam tubuhnya. Terlihat dalam cara ia memandang dan dalam cara ia diam di hadapan Tuhan. Dan disitulah Anda dapat belajar sesuatu yang sangat penting tentang iman. Bahwa iman bukan hanya sesuatu yang Anda ucapkan dengan kata-kata. Iman adalah sesuatu yang Anda hidupi dalam tindakan yang nyata. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti kemana Anda mengarahkan mata Anda. Bahkan dalam cara Anda memperhatikan kehadiran Tuhan. Seringkali Anda berpikir bahwa untuk bertumbuh secara rohani, Anda harus melakukan hal-hal besar dan luar biasa. Anda melakukan doa yang panjang, devosi yang kompleks, dan praktik rohani yang berat. Semua itu baik, tetapi bukan satu-satunya jalan. Terkadang pertumbuhan rohani dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti membuka mata pada saat yang tepat dan melihat dengan iman. Seperti benar-benar memperhatikan apa yang selama ini hanya Anda lewati. Seperti memberi ruang bagi Tuhan dalam momen yang tampak biasa. Dari sana, sesuatu mulai berubah secara perlahan. Karena Tuhan tidak menuntut sesuatu yang rumit dari Anda. Ia mengundang Anda untuk hadir dengan sederhana, tetapi sungguh-sungguh. Hadir dengan seluruh diri Anda tanpa terbagi. Hadir dengan perhatian yang utuh. Dan kehadiran itu selalu dimulai dari perhatian yang sadar. Perhatian pada apa yang sedang terjadi di altar. Perhatian pada siapa yang sungguh hadir di hadapan Anda. Perhatian pada misteri yang sedang berlangsung. Ketika perhatian itu ada, segala sesuatu mulai berubah. Kata-kata yang sama menjadi lebih hidup dan lebih dalam. Gerakan yang sama menjadi lebih bermakna dan penuh arti. Keheningan yang sama menjadi ruang perjumpaan yang nyata. Dan perlahan-lahan, misa tidak lagi terasa seperti rutinitas mingguan yang harus dijalani. Misa menjadi perjumpaan yang hidup dengan Tuhan. Perjumpaan yang nyata dan tidak tergantikan. Perjumpaan yang mengubah hati. Namun untuk sampai ke sana, Anda perlu melatih diri dengan setia. Anda perlu belajar kembali cara hadir yang benar. Anda perlu membiarkan diri Anda dibentuk sedikit demi sedikit. Semua ini tidak terjadi dalam satu kali misa saja. Tidak dalam satu hari, tetapi dalam kesetiaan yang terus-menerus. Dalam kerendahan hati untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dalam keinginan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa setiap misa adalah kesempatan baru. Setiap kali Anda datang ke misa, Anda memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Kesempatan untuk melihat lebih dalam dari sebelumnya. Kesempatan untuk menyadari lebih penuh kehadiran Tuhan. Kesempatan untuk mencintai dengan lebih sungguh. Dan salah satu pintu masuk yang paling sederhana adalah melalui mata. Apa yang Anda lihat akan membentuk apa yang Anda sadari. Dan apa yang Anda sadari akan membentuk bagaimana Anda menanggapi Tuhan. Karena itu, arahkanlah pandangan Anda dengan sadar. Ketika hosti diangkat, jangan biarkan momen itu berlalu begitu saja. Jangan biarkan itu menjadi bagian yang Anda lewati tanpa perhatian. Jangan biarkan itu menjadi sesuatu yang otomatis. Berhentilah sejenak dan sungguh hadir. Pandanglah dengan iman yang sederhana namun tulus. Percaya meskipun mungkin Anda tidak merasakan apa-apa.
Sembah Dia yang hadir di hadapan Anda, dan biarkan hati Anda berbicara dalam keheningan. Tidak perlu kata-kata yang panjang atau doa yang rumit. Tidak perlu ekspresi yang berlebihan. Hanya satu gerakan hati yang sederhana sudah cukup. Tuhanku, aku hadir di sini. Dan seringkali itu sudah lebih dari cukup di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan dari Anda. Ia mencari keterbukaan hati. Ia mencari jiwa yang mau hadir. Ketika hati itu hadir, rahmat mulai bekerja dalam diam. Tanpa paksaan dan tanpa kegaduhan. Perlahan tetapi pasti mengubah Anda dari dalam. Mengubah cara Anda melihat dan percaya. Mengubah cara Anda hidup setiap hari di hadapan Tuhan. Membawa Anda semakin dekat kepadanya tanpa Anda sadari. Membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih peka terhadap kehadirannya. Dan semua itu dimulai dari hal yang sederhana. Jika Anda merasakan sesuatu dalam hati saat mendengar renungan ini, jangan biarkan itu berlalu begitu saja. Jadikan ini sebagai doa pribadi Anda, dengan menuliskan di kolom komentar doa singkat ini sebagai bentuk iman yang sederhana, namun nyata. Tuhan Yesus, aku percaya, Engkau sungguh hadir dalam Ekaristi. Bukalah mataku, agar aku dapat memandangmu dengan iman, menyembahmu dengan hatiku, dan menerimamu dengan seluruh hidupku. Amin. Dan sebelum Anda pergi, ingatlah ini. Setiap kali Anda menghadiri misa, Anda tidak sedang datang ke sebuah rutinitas, tetapi kepada sebuah misteri yang hidup. Jangan biarkan satu pun momen berlalu tanpa kesadaran, terutama saat Dia hadir dan memberikan dirinya kepada Anda. Menanti Anda untuk memandangnya dengan iman dan menyembahnya dengan seluruh diri Anda. Biarlah damai Kristus tinggal dalam hati Anda. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.